Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Alkitab tidak mencatat siapa penjahat yang disalib bersama Tuhan Yesus. Mengapa mereka disalib dan nama mereka pun tidak dicatat. Hanya kitab Lukas yang menulis percakapan dua penjahat yang disalib bersama Yesus. Dan tentu saja ketika mereka disalib bersama Yesus adalah untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan Nabi Yesaya, bahwa ia akan disalib bersama para penjahat. Dicatat di dalam Yesaya 53 ayatnya yang ke-9. Kedua penjahat yang disalib bersama Yesus tentu tahu cerita mengapa Yesus disalib dan bagaimana Yesus diperlakukan ketika mereka melihat wajah dan tubuh Yesus yang hancur karena penyiksaan. Mereka tentu menyaksikan bagaimana Yesus diolok-olok dan dihina di atas kayu salib. Tapi apa yang mereka saksikan menimbulkan reaksi yang berbeda pada kedua penjahat ini. Penjahat yang satu ikut mengolok-olok, sedangkan penjahat yang satunya justru membela Yesus. Kedua penjahat ini sedang di ujung maut dan akan segera mati. Mereka akan segera menghadapi kehidupan setelah kematian di dunia yang sementara ini. Tapi lihatlah bagaimana mereka mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kematian mereka. Penjahat yang satu ikut menghujat dan mengolok-olok Tuhan Yesus tanpa menyadari hanya Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkannya dari kematian yang kekal yang akan segera dihadapinya. Olokan dan hinaan yang akan membawanya memasuki kematian kekal. Tetapi penjahat yang satunya lagi menyadari hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dirinya dari kematian kekal. Sehingga ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku." Ketika penjahat yang satunya dapat mengakui Yesus sebagai Raja, hal ini hanya karena iman, padahal mungkin baru saja itu ia bertemu Yesus, walaupun hanya beberapa jam bersama Yesus. Apa yang ia saksikan membuat ia beriman bahwa Yesus adalah Sang Raja, Juru Selamat yang selama ini dinanti-nantikan orang Yahudi. Dalam tradisi orang Yahudi ada kepercayaan bahwa setelah mereka mati, mereka akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan supaya Tuhan mengingat dan membangkitkan mereka pada akhir zaman, maka pada kuburan orang Yahudi sering tertulis kalimat, "Ingatlah aku." Itu sebabnya penjahat di sebelah Yesus berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Respon dari kedua penjahat yang disalib bersama Yesus semakin membukakan kenyataan bahwa tidak setiap orang dapat mengerti dan menyadari peristiwa salib. Bahkan ketika sudah diperlihatkan di depan mata mereka dan sudah berada di ujung maut sekalipun, hanya anugerah yang membuat kita dapat mengerti peristiwa salib. Dapat mengerti Yesus disalib karena kasih-Nya kepada manusia berdosa, kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati.